Sedangkan orang Wahabi, kalau orang NU, orang Ahlussunnah wal Jamaah membagi bid'ah dibilang menentang Nabi. Itu namanya menentang Nabi. Sementara orang Wahabi sendiri itu membagi bid'ah jadi dua, yaitu bid'ah diniyah dan bid'ah dunyawiyah. Loh, kapan Nabi itu dalam hadisnya itu membagi menjadi dua bagian? Bid'ah jadi ada hadis bid'atan dunyawiyatan, tidak ada, kecuali bid'ah dunia itu tidak ada. Lafaz kullu itu kullu semuanya maknanya, lihat di kamus-kamus, kullun itu maknanya semuanya. Ini kan Kardiman enaknya sendiri. Kalau orang lain yang membagi bid'ah dibilang menentang Rasulullah. Loh, dirinya apa enggak menentang juga? Masalah selawatan, yasinan, tahlilan. Kenapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan bid'ah? Karena sabda Nabi, man sanna fil Islam, ini sabda Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan suatu amalan di dalam Islam, perbuatan baik, falahu ajruha, maka dia mendapat pahalanya amalan tadi, sunnatan hasanatan. Wa ajruman amila ba'dahu, dan pahalanya orang yang melakukan setelahnya, artinya yang meniru. Dulu Wali Songo yang mengadakan tahlilan, yang merintis, kemudian ditiru oleh ulama-ulama sampai sekarang, sampai zaman 2022 ini. Maka yang merintis tahlilan itu dapat pahalanya setiap orang-orang yang tahlil. La yanqusu min ujurihim syai'un, pahalanya tidak berkurang, artinya tidak mengurangi pahalanya yang awal-awal. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengadakan perbuatan sunnah yang jelek, yang buruk, falahu wizruha fa alaihi wizruha, maka dia memperoleh dapat dosanya. Ya tadi menambah seperti rakaat sholat dikurangi, merubah dalam sholat dirubah, diikuti oleh orang-orang berikutnya. Fa alaihi wizruha, maka orang itu dapat dosanya. Wa wizru man amila ba'dahu, dan dosanya orang yang melakukan setelah dia. Ya kan amalannya NU seperti tahlilan itu dianggap bid'ah. Wah, apa kalian itu yang mengadakan daurah? Apakah tidak bid'ah? Mana kapan Nabi mengadakan dakwah di televisi? Kapan Nabi mengajari dakwah lewat televisi? Nabi awal-awalnya dakwahnya door to door, dengan secara sembunyi-sembunyi dari pintu ke pintu. Tidak di syuting, tidak di kamera. Kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak serta-merta memutuskan ini bid'ah, dipadukan dulu satu hadis yang satu dengan hadis lainnya, kemudian disimpulkan suatu bahwasanya bid'ah itu menurut Imam Syafi'i ada dua, yaitu bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah atau yang sering dikatakan bid'ah dhalalah. Bid'ah mahmudah itu bid'ah yaitu ya memang tidak ada di zaman Rasulullah, tapi perbuatan itu tidak melanggar syariat, tidak bertentangan dengan syariat, maka ini bid'ah mahmudah. Contohnya zaman Nabi Quran tidak dibukukan, ya. Setelah Sayyidina Utsman itu dibukukan, kemudian ada titiknya, ya. Dulu sebelumnya tidak ada, antara shod dengan dot itu sama polos, tidak ada titiknya. Antara zo dengan to itu sama. Itu namanya bid'ah mahmudah, karena kebelakangannya orang itu sembah beda, sehingga tanpa itu mungkin tidak akan bisa baca. Itu namanya bid'ah mahmudah. Yang menurut ulama Ahlussunnah yang bid'ah madmumah itu yaitu menambah rakaatnya sholat fardu.